sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban mempelajari agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari ahkamul janaiz, hal-hal yang berkaitan tentang mengurus jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang meninggal dunia dari kalangan muslim ataupun muslimah, maka bagi yang hidup memiliki 4 kewajiban. Yang pertama, memandikan jenazah tersebut, kemudian mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. 4 hal ini hukumnya fardu kifayah. Jika sudah dilaksanakan oleh salah seorang di antara kaum muslimin, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi bila tidak satu pun di antara kaum muslimin melaksanakan 4 perkara ini, maka seluruh kaum muslimin yang berada di wilayah itu mendapatkan dosa. Tayyib, ilmu ini tidak semua orang mau mempelajarinya. Sebagian orang enggan untuk mempelajari bagaimana tata cara mengurus jenazah. Bahkan yang sudah mempelajari masih enggan untuk mempraktekkannya. Karena memang ilmu ini dalam melaksanakannya terkadang menyita waktu kita. Sehingga sebagian orang tidak memiliki keinginan yang besar. Ya. Tersita waktu bekerja, tersita waktu untuk berdagang. Ya. Sehingga mereka yang tadinya istiqomah, ingin selalu mengabdikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mengurus jenazah kaum muslimin, ya, terkadang tergoda dengan dunia sehingga tidak mau melaksanakan atau menyerahkan urusan ini kepada orang lain. Padahal mengurus jenazah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, memiliki keutamaan yang sangat besar.
Di antaranya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan fasatarahu satarallahu minadz dzunub, wa man kaffanahu kasallahu minas sundus." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan," siapa yang memandikan jenazah, fasatarahu, kemudian dia menutup aibnya, merahasiakan, tidak membicarakan aib yang ada pada jenazah tersebut, satarallahu minaz dzunub, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Wa man kaffanahu, dan barang siapa yang mengkafaninya, mengkafani jenazah, kasallahu minas sundus, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan memberikan dia pakaian sutra dari surga. Ini di antara fadilah atau keutamaan yang Allah taala berikan kepada kaum muslimin yang mau memberikan waktunya untuk mengurus jenazah, memandikan dan mengkafan. Belum lagi keutamaan mensolatkan dan menguburkan jenazah. Jadi semua ini bernilai ibadah, ya. Semua ini bernilai ibadah. Yang kalau dibandingkan dengan dunia, ini tidak ada apa-apanya dunia tersebut. Pahala kita memandikan jenazah, kemudian pahala kita menyolatkan jenazah, mengkafaninya dan menguburkannya, bila dibandingkan dengan dunia, maka dunia ini akan terasa kecil. Baik, insyaallah taala pagi hari ini kita akan mempelajari 2 dari 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh muslim atau muslimah yang hidup terhadap jenazah. Kita akan mempelajari bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada kaifiyah atau tata cara memandikan jenazah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama, kita harus mengetahui tanda-tanda kematian. Ya, tanda-tanda kematian. Jadi pastikan jenazah itu meninggal dahulu, baru antum mandikan. Ya, jangan sampai antum memandikan orang yang masih hidup. Ya, mungkin dia nggak sadar, pingsan, antum mandiin, tahu-tahu dia bangun setelah antum mandikan. Ya, tayyib. Apa tanda-tanda kematian? Pertama, ya, tanda-tanda kematian adalah terbelalak atau terbaliknya mata. Ya, karena ruh itu keluar dari arah kepala, kemudian mata dia mengikuti ruh tersebut. Sehingga secara umum jenazah itu jika meninggal dunia, bola matanya yang hitam itu mengarah ke atas. Ya, mengarah ke atas, kemudian matanya terbuka. Ini secara umum. Ya, secara umum. Baik. Kemudian berpautnya betis antara yang satu dengan yang lainnya. Berpaut itu apa? Berpaut, menyatu ya. Ya, betisnya menyatu antara yang kiri dengan yang kanan. Kemudian turunnya rahang. Jadi rahang kita ini turun. Maka nanti setelah jenazah itu meninggal dunia, ya dianjurkan rahangnya ini diikat. Ya, diikat. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak terbuka. Karena orang yang meninggal dunia rahangnya ini menurun sehingga mulutnya terbuka. Kemudian berhentinya jantung atau nadi. Ya, ini umumnya yang sering kita lakukan untuk mengecek seseorang itu masih hidup atau tidak. Ya, kita letakkan telinga kita di dadanya untuk mendengarkan detak jantung, atau kita pegang denyut nadinya. Kemudian kulit menjadi tegang, terutama kulit yang di bawah ketiak. Ya, kulit
kulit yang lentur di bawah ketiak. Ketika seseorang meninggal dunia, dia akan menegang. Kemudian suhu tubuh menjadi dingin, ya, suhu tubuh menjadi dingin, kemudian tubuh menjadi keras dan kaku. Nah, ini jika mayatnya sudah meninggal dalam waktu lama. Jika meninggal dalam waktu 2 jam, 3 jam, ya, ini biasanya mulai kaku tubuhnya. Kemudian perubahan dalam bau, ya, baunya mulai berubah. Kemudian hilangnya tanda hitam pada mata. Ya, sebenarnya tidak hilang, cuman dia ke atas, gitu ya, tertutupi dengan kelopak mata kita. Nah, jika ini ada pada seseorang, ya, tanda-tanda kematian ini ada pada seseorang, maka yang kita lakukan berikutnya adalah memejamkan kedua matanya. Ya, jika mayat itu pada saat meninggal dunia matanya terbuka, maka kita pejamkan. Cara memejamkannya boleh ditutup satu-satu, ya, atau sekaligus, ya, boleh. Dan ini dilakukan jika mayat itu baru meninggal dunia. Kalau misalkan sudah meninggal dalam waktu lama, kemudian kita tutup, dan dia tidak mau menutup, maka jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Kalau baru beberapa menit, ya, mungkin setengah jam, mungkin masih bisa ditutup. Tapi kalau sudah lama, ini kelopak matanya sudah kaku, kulitnya sudah menegang sehingga tidak bisa ditutup. Kemudian mengikat rahangnya tadi, ya, kita ambil kain, digunting, kemudian diikat rahangnya, ya, ke kepala. Tujuannya supaya mulutnya tidak terbuka. Kemudian menggerak-gerakkan dan melemaskan persendian. Ya, cara melemaskan persendian, kita tekuk ke dalam seperti ini, ya, bisa 3 kali kita lakukan, ya. Kemudian yang kiri juga sama, kemudian kaki juga sama, ditekuk ke dalam, ya, kaki kanannya tekuk ke dalam, ya, 3 kali, yang kiri juga sama. Ini melemaskan persendian. Lagi-lagi ini dilakukan jika mayatnya baru saja meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dalam waktu lama, ini udah nggak bisa dilakukan. Misalkan kita menemukan mayit hanyut di kali, sudah 3 hari misalkan, berkumpul, ya. Kan namanya mayit kalau hanyut, mungkin posisi kakinya macam-macam, posisi tangannya pun macam-macam, ya. Nah, ini jangan dipaksakan untuk ditekuk. Misalkan kakinya yang satu angkat gitu, ya, nggak lurus gitu, jangan dipaksakan, karena kalau nanti dipaksakan bisa lepas persendiannya, baik itu persendian ini siku ataupun lututnya, jangan dipaksakan. Tayyib. Kemudian yang kita lakukan berikutnya, mengikat kedua kakinya, ya, kaki bagian mana diikat? Pergelangan kaki diikat dengan kain. Tujuannya untuk apa? Agar tidak keluar kotorannya, terutama pada saat nanti diangkat ke tempat pemandian, ya. Karena mayat itu ketika meninggal dunia, duburnya terbuka, ya, duburnya terbuka, maka diikat kakinya supaya rapat pahanya sehingga tidak mengeluarkan kotoran. Kemudian yang berikutnya, meletakkan jenazah di atas ranjang atau tempat yang tinggi, ya. Jenazah tersebut diletakkan di atas ranjang jika ada. Kalau tidak, mungkin di atas kasur saja. Jangan di atas lantai, karena semakin dekat dengan lantai, dengan tanah ini, mayat itu akan cepat membusuk, ya, akan cepat membusuk sehingga cepat mengeluarkan bau. Kemudian menutupi jenazah itu dengan kain, ya, menutupi jenazah itu dengan kain, tutup dari mulai kaki sampai kepalanya. Jika kainnya tidak cukup, misal dalam kondisi tertentu, ya, ada musibah tsunami misalkan, ditemukan jenazah banyak bergelimpangan, ini tetap dianjurkan untuk ditutup jenazah ini. Kalau tidak mencukupi, tidak ada kain yang panjang, maka tutup wajahnya, ya. Misalkan kainnya cuma semeter, maka tutup dari arah kepala. Nanti kakinya bisa ditutup dengan rerumputan atau dedaunan, ya. Tapi
Tapi sunnahnya ditutup bagian kepalanya. Ya. Kecuali seseorang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ya. Yang meninggal dalam keadaan ihram, ya ini kepalanya tidak ditutup. Kemudian ya bersegera mempersiapkan pengurusannya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ya. Nah ini diantara hal-hal yang kita lakukan. Tadi pertama kita pastikan jenazah ini sudah meninggal, kemudian kita lakukan hal-hal yang tadi menutup matanya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazah. Ya, tidak semua orang boleh memandikan jenazah. Tidak semua orang boleh memandikan jenazah. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Pertama, muslim atau muslimah. Jadi kalau keluarganya non muslim ini tidak boleh memandikan ya keluarganya yang muslim. Misalkan orang tuanya non muslim, anaknya muslim, walaupun dahulu bapaknya misalkan muslim, mengerti tata cara mengurus jenazah, mungkin dia pernah ikut daurah tata cara mengurus jenazah. Qadarullah pindah agama. Ya. Meninggal anaknya, dia katakan yang mandiin biar saya saja. Saya pernah ikut daurah dahulu waktu masih muslim. Maka ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Yang boleh memandikan jenazah pertama syaratnya muslim. Kemudian berakal. Ya, orang yang sering kehilangan akalnya, stres atau mungkin dia punya penyakit pikun dan lain sebagainya, ini sebaiknya jangan memandikan jenazah. Kemudian berilmu, ya, artinya mengerti tata cara memandikan jenazah, minimal perkara-perkara yang wajib, ya, dia harus tahu apa saja rukunnya, syarat sahnya di dalam mengurus jenazah, memandikan jenazah. Kemudian amanah, ya, orang yang memandikan jenazah hendaknya orang yang amanah, bisa menjaga amanah, bisa menyimpan rahasia, bukan orang yang suka atau apa istilah kita, orang yang banyak ngomong itu, dapat berita apa aja disampaikan ke yang lain, dengar gosip apa aja bisa nyampe ke orang lain lewat dia. Nah, ini yang begini sebaiknya dihindari. Maka kalau antum mau berwasiat nanti sebelum meninggal dunia, mana mau wasiat yang mandiin anak tuh fulan. Lihat dulu fulan nih amanah atau tidak. Dia amanah atau tidak? Kalau dia tidak amanah, sebaiknya jangan. Ya. Silakan antum memberi wasiat ingin dimandikan oleh siapa, ya, tapi orangnya itu usahakan yang amanah. Kenapa? Karena mayit, ya, ini dalam kondisi meninggal dunia, ya, terkadang terlihat aibnya, terlihat kekurangannya. Memang makhluk hidup itu, manusia kita ini, jangankan ketika mati, hidup saja terkadang banyak aibnya. Hanya saja kalau masih hidup kita bisa menutupi aib kita, ya, kita bisa menutupi aib kita. Nah, kalau sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa menutupi. Maka terkadang terbuka atau tersingkap aib seseorang tatkala dia meninggal dunia. Maka ini, ya, yang memandikannya harus orang yang amanah. Lalu siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Kita sampai jam berapa ini materinya? 10:30 ya? Jam 11? 10:30 biasanya ya, 1 jam ya. Yang paling berhak untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah orang yang diberi wasiat. Nah, jadi kalau nanti setelah terbentuk tim di tempat ini atau di masjid ini, misalkan ada tim khusus untuk mengurus jenazah. Kemudian kita diminta tanyakan mayat ini pernah berwasiat atau enggak, dia ingin dimandikan siapa. Mungkin si mayit tahu anaknya pernah ikut daurah, dia berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia saya ingin dimandikan oleh putra saya, anak-anak saya, gitu. Maka mereka yang paling berhak, ya. Tapi anaknya nggak mau, Ustaz, dibujuk,
Ya, kenapa? Karena menunaikan wasiat itu hukumnya wajib, dibujuk. Tapi anaknya belum pernah, takut salah. Nah, baru didampingi. Ya, didampingi oleh tim yang ada. Ya, tapi usahakan yang diberi wasiat ini tetap menjalankan wasiat. Baik. Kemudian selain yang diberi wasiat, siapa lagi yang berhak untuk memandikan jenazah? Ya. Jika tidak ada yang diberi wasiat, maka yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang tuanya. Ya. Kalau yang meninggal itu laki-laki, maka yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah ayahnya, kemudian anaknya atau kakeknya, ya, baru kerabat yang lain. Ya, baru kerabat yang lain. Kalau yang meninggal itu wanita, maka yang paling berhak memandikannya adalah ibunya, ya, atau anaknya. Setelah itu baru kerabat yang lain. Tayyib. Kemudian tempat untuk memandikan jenazah, ya, ini sebaiknya tempat yang bersih, ya, tempat yang bersih, suci dan bersih. Jangan memandikan jenazah di WC, di toilet, atau di kamar mandi. Walaupun dia punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi yang besar, ya, maka sebaiknya jangan. Silakan cari tempat yang bersih dari najis, ya, bersih dari kotoran. Baik, kemudian tempat untuk memandikan jenazah itu sebaiknya tertutup atap dan dindingnya. Jadi ada dindingnya, walaupun dindingnya buatan, dindingan sementara. Biasanya ditutup dengan kain, ya, di teras rumah dimandikan, kemudian dipasang hijab di sana, gitu ya. Jadi usahakan tertutup dinding dan ada atap. Kemudian tidak terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa di tempat itu. Jika ada, singkirkan dahulu patung atau lukisan-lukisan makhluk bernyawa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian satu lagi, boleh tidak jenazah itu dimandikan oleh lawan jenisnya? Ya, laki-laki meninggal kemudian dimandikan oleh wanita, wanita meninggal dimandikan oleh laki-laki. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Secara umum tidak boleh. Ya, secara umum tidak boleh. Yang boleh hanya dua hal. Pengecualiannya hanya dua. Pertama, jika jenazah itu berusia di bawah 7 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Meninggal seseorang, laki-laki ataupun perempuan, usianya baru 6 tahun setengah. Ini boleh dimandikan oleh lawan jenisnya, ya, dimandikan oleh lawan jenisnya. Tetapi para ulama menganjurkan jika jenazah itu tubuhnya besar, laki-laki 7 tahun, tapi tingginya 170 cm, besar badannya misalkan, ya, maka ini sebaiknya dimandikan oleh laki-laki juga. Atau perempuan, usianya baru 7 tahun pas, ya, atau 7 tahun kurang 2 bulan, tapi tubuhnya besar seperti anak gadis. Ini sebaiknya dimandikan oleh yang sejenis wanita. Tayyib. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, jenazah itu boleh dimandikan oleh lawan jenisnya jika yang meninggal itu istri atau suaminya. Ya, meninggal seorang wanita, dimandikan oleh suaminya, boleh atau tidak? Boleh. Meninggal seorang suami, dimandikan oleh istrinya, boleh atau tidak? Boleh. Meninggal seorang istri, dimandikan oleh suaminya, tadi malam baru dicerai, boleh? Misalkan berantem seseorang dengan suaminya, ya, kata suaminya, saya ceraikan kamu. Istrinya stres, shock, langsung meninggal. Boleh nggak dimandiin jenazahnya?
sama suaminya. Suaminya nyesal, waduh, ini gara-gara saya nih. Ya, gara-gara saya cerai, istri saya meninggal dunia. Besok suaminya mau mandiin. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau talaknya talak roj'i. Ya. Kalau talaknya masih boleh balik, ya, masih boleh rujuk. Kalau talaknya baru 1 atau 2, masih boleh. Tapi kalau talaknya sudah 3, talaknya sudah tidak boleh rujuk lagi, maka dia nggak boleh mandiin pasangannya. Ya. Tapi kalau baru pertama dia bilang, saya ceraikan kamu, istrinya kaget, panik, ya, mungkin ada penyakit jantung, meninggal. Nah, suaminya besoknya menyesal. Dimandiin boleh. Kalau baru 1 kali talak, 2 kali masih boleh, 3 kali nggak boleh. Ya. Karena ketika hidup saja, seandainya hidup, ya, seseorang itu boleh rujuk dengan istrinya jika sudah ditalak 3 kali. Syaratnya kalau istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, ya, menikah dengan laki-laki lain, meninggal suaminya atau dicerai tanpa rekayasa, ya, tanpa rekayasa, maka baru boleh kembali. Tapi kalau dengan rekayasa, ya ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada kaifiyah atau tata cara memandikan jenazah. Buku yang ada di tangan antum itu boleh antum baca-baca nanti di rumah sebagai bahan murojaah, sebagai bahan murojaah. Jadi ketika seseorang sudah meninggal dunia, tadi kita letakkan dia di atas ranjang atau di atas divan dengan kondisi menutup seluruh tubuhnya. Nah, sekarang mau kita mandi. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita angkat mayat itu ke tempat pemandian. Ya, kita angkat ke tempat pemandian. Nah, ini sering ditanyakan, apakah ketika memandikan itu harus menghadap kiblat? Ya, jawabannya tidak. Jadi ketika memandikan tidak mesti menghadap ke arah kiblat, tergantung kondisinya. Ini posisinya lebih nyaman seperti apa? Mau menghadap timur, menghadap selatan dan lain sebagainya, ini tidak masalah. Diletakkan di atas tempat pemandian. Ya. Yang perlu kita siapkan sebelum kita memandikan jenazah, ya, pertama kita siapkan 3 macam air atau 3 jenis air. Pertama, air yang dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, air yang dicampur dengan kapur barus. Dan yang ketiga, air bersih. 3 jenis air. Air yang dicampur dengan daun bidara, ini fungsinya daun bidara itu agar lebih mudah membersihkan kotoran. Ya, karena air daun bidara itu kalau dia digosok, dikucek, itu dia akan mengeluarkan busa. Kemudian nanti ketika disiram dengan air daun bidara, itu kulit jenazah itu agak kesat, sehingga digosoknya dagingnya mudah lepas. Beda kalau dengan air biasa. Dengan air biasa yang tidak dicampur dengan sesuatu, itu kita gosok mayat, ya, itu tidak kesat dia seperti dicampur dengan daun bidara. Jadi fungsi daun bidara ini supaya mayat itu lebih bersih, kotorannya mudah lepas. Ya. Nah, kalau tidak ada daun bidara, boleh kita ganti dengan sabun, ya, atau sampo. Ini 3 jenis air. Nah, ketika mayat sudah berada di atas tempat pemandian, maka sebelum mayat ini dimandikan, ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mengeluarkan kotorannya, ya, mengeluarkan kotoran si mani, ya, mengeluarkan kotoran si mani. Bagaimana caranya? Pertama, mayat itu diangkat, posisi hampir duduk, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ini berbaring bukan, duduk juga bukan, ya. Jadi hampir duduk, maka diangkat. Ketika memandikan jenazah ini,
ya butuh paling tidak 4 orang supaya lebih mudah. Karena kalau sendiri susah, mau mengangkat mayat nanti gimana? Ya, mau dibalik mayatnya susah. Jadi paling tidak 4 orang, ya 4 orang. Didudukkan atau hampir mendekati duduk posisi mayat, kemudian kita tekan perutnya. Ya, tekan dari mulai sini bagian dada, tekan dengan perlahan, ya sampai ke pusarnya. Kalau memang ada kotoran di dalam perutnya, insya Allah keluar, karena tadi duburnya terbuka di, insya Allah keluar. Ya, kalau setelah kita tekan kemudian nggak keluar, boleh kita tidurkan lagi mayatnya. Ya. Kemudian dudukkan lagi, ditidurkan lagi, dudukkan lagi, kemudian tekan lagi. Tidurkan lagi, dudukkan lagi, tekan lagi. Ya. Tapi menekannya dengan perlahan. Ya, menekannya dengan perlahan. Jadi setelah keluar kotorannya, nanti kan kelihatan itu. Ya. Kalau sudah keluar tuh dari kolongnya itu, ya, maka usahakan nanti ketika memandikan jenazah, tempat pemandian itu kan ada lubangnya ya, lubang buat air mengalir itu. Nah lubangnya itu di arah kaki, jangan kebalik. Ya, lubangnya itu di arah kaki. Jadi ketika nanti kotoran itu keluar, kita guyur dengan air, itu langsung keluar dia, langsung mengalir. Jangan ngendap di situ, ngendap di situ nanti bau. Baik. Nah setelah keluar kotorannya, maka kita cebokin. Ya, ketika kita cebokin mayat ini, dan ketika menceboki mayat, tidak boleh menyentuh secara langsung, tapi harus menggunakan sarung tangan. Ya, gunakan sarung tangan, boleh sarung tangan yang karet ataupun yang berbahan kain. Nah, kita bersihkan kubulnya dulu. Ya, kubulnya. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Ya. Kubul itu depan, bersihkan kotoran bagian depan tempat dia pipis. Kemudian setelah itu kita bersihkan duburnya. Ya. Nah, setelah kita cebokin mayat ini, baru kita mulai mewudukkan mayat. Ya. Jadi tata cara memandikan jenazah ini secara singkat ini sama persis seperti mandi apa? Mandi janabah atau mandi junub. Sama persis, nggak ada bedanya. Antum sudah pernah belum mandiin jenazah? Belum. Mandi junub? Pernah belum? Sering. Yang belum pernah berarti belum balik. Ya, belum 12 tahun. Ya. Mandiin jenazah belum pernah, tapi mandi junub insya Allah sering. Nah, maka seharusnya orang yang pernah mandi junub ini tidak ragu lagi untuk memandikan jenazah. Gak perlu ragu, anak takut salah Ustaz begini. Enggak, sama seperti antum mandi junub. Mandi junub itu yang wajib apa? Pertama, niat. Yang kedua, membasahi seluruh anggota tubuh. Ya. Kalau sudah basah seluruh tubuh kita, ya, basah seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, sah mandi junubnya. Walaupun nggak pakai sabun, ya, walaupun nggak pakai sabun. Sering anak kasih contoh sederhana, ini untuk supaya di kepala kita itu mudah, gitu ya. Supaya di benak kita itu ternyata mudah, semudah itu memandikan jenazah. Sama seperti kita mandi junub. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau mandi junub yang ekspres, ya, misalkan antum malam berhubungan sama istri, terdengar suara azan subuh, antum mau mandi, pas nyalain keran, airnya nggak ada, airnya habis. Di samping rumah antum ada kolam renang. Ya, cukup antum berniat, lompat, naik lagi. Sah nggak mandinya? Sah. Tapi berniat. Kalau antum kepleset, nggak sah mandinya. Iya. Antum mau ke kamar mandi nih, tahu-tahu kepleset masuk ke kolam renang. Antum naik, kata Ustaz, kalau nyemplung di kolam renang mandinya sah. Iya, kalau niat. Tadi antum nggak niat, niatnya mau mandi di sana, tahu-tahu nyemplungnya di situ. Nah, jadi mudah, ya,
memandikan jenazah itu mudah, sangat mudah, seperti mandi junub. Nggak pakai sabun nggak apa-apa, nggak sampoan nggak apa-apa. Yang penting basah seluruh anggota tubuh. Itu kalau bicara wajib. Kalau bicara sunnah, nah ini mau kita pelajari nanti. Ya, sunnahnya apa? Tadi, ya, cebok dulu. Antum kan kalau mau mandi dulu kan pipis dulu, kadang BAB dulu, ya kan? Nah, bersihin dulu, cebok dulu. Setelah itu apa? Berwudu. Nah, ini yang sunnah-sunnahnya, berwudu dulu. Ya, setelah berwudu, mulai mandi, dimulai dari sebelah anggota tubuh sebelah kanan. Ya. Nah, baik. Nah, setelah tadi mayat ini dicebokin, maka yang berikutnya adalah kita wudukan. Ya, berwudu, sebelum berwudu kita baca apa? Bismillah. Ya, baca Bismillah, kemudian membasuh tangan, ya, mencuci tangan, jari-jarinya. Nah, begitu juga mayit, kita baca Bismillah, kemudian kita cuci tangannya. Ya, kita basuh tangannya, kita sela jari-jarinya, yang kanan dulu, setelah itu yang kiri. Setelah membasuh tangan, mencuci tangan, apa yang kita lakukan dalam rangka berwudu? Membasuh apa? Kumur. Ya, kumur. Nah, kalau kita yang hidup bisa kumur. Kalau mayit gimana? Harus kumur? Enggak. Antum ambil kain, kemudian kain itu dibasahi, ya, bersihkan mulutnya. Dibasahi dengan air, bersihkan mulutnya. Ya, dibersihkan. Termasuk giginya juga dibersihkan. Nah, ini pengganti kumur bagi mayit. Jangan dimasukin air ya. Masukin air kemudian antum putar kepalanya. Ya, jangan. Nanti keselak gimana dia? Ya. Baik. Setelah kumur, bersihkan mulut, apa yang dilakukan? Kalau yang hidup ngapain? Istinsyaq. Masukin air ke hidung, dihirup kemudian dibuang. Kalau mayit jangan dimasukin selang ke hidungnya, ya. Tapi cukup tadi dibasahin kain, cuci lubang hidungnya yang kanan, kemudian yang kiri. Baik. Sampai di sini berikutnya apa? Membasuh wajah. Kita ambil air, kita basuh wajahnya. Ya. Berapa kali? Ya, yang wajib sekali tapi sunnahnya 3 kali. Setelah itu membasuh tangan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, ambil air, ya. Kemudian kita tumpahkan, kita usap kepala mayit sampai ke belakang, kita tarik ke depan lagi. Kemudian masukkan telunjuk kita ke lubang telinganya. Kemudian usap daun telinganya dari bawah ke atas. Persis seperti kita berwudu. Ya, seperti kita mengusap kepala dan telinga. Terakhir apa? Mencuci kaki. Ya, mencuci kaki sampai mana? Sampai lutut. Sampai pergelangan kaki. Kaki 3 kali, kanan, kemudian yang kiri 3 kali. Selesai sudah mayatnya berwudu. Ya, jadi dihafalkan poin-poinnya. Begitu mayat sampai ke tempat pemandian, poin pertama mayatnya diapain? Dikeluarkan kotoran. Setelah itu diwudukan. Nah, ingat poin-poin ini saja nih, poin-poinnya ya. Insya Allah nanti kita mudah untuk mengingat. Baik, setelah mayat kita wudukan, maka yang berikutnya adalah mayat ini dimandikan mulai dari bagian kepala. Ya, mulai dari bagian kepala. Jadi bagian kepala itu leher ke atas ya. Nah, bagaimana caranya? Ambil tadi 3 jenis air ya. Ada air yang dicampur dengan daun bidara, air kapur barus, kemudian air bersih. Nah, pertama dimulai dengan air yang dicampur daun bidara atau air sabun. Ya. Nah, basuh itu kepala mayit. Kepalanya dibasuh, wajahnya, lehernya ya dengan air sabun atau air daun bidara. Nah, kalau ada sampo dikeramas. Rambutnya dikeramas. Ya. Rambutnya dikeramas. Kemudian kita basuh, gosok-gosok ininya, ya, di bawah hidungnya, ya, kemudian lehernya, ya, di sela-sela telinganya kita bersihkan, ya, kita gosok dengan
dengan kain. Nah, setelah dicuci bagian kepala tadi, rambutnya dikeramas, wajahnya dibersihkan sampai ke leher. Nah, kita siram mayat ini dengan air bersih. Ya, kita siram mayat ini dengan air bersih. Bagian kepalanya siram dengan air bersih untuk menghilangkan busa-busa yang ada di rambut dan di wajahnya. Nah, selesai kita membasuh bagian kepala. Sekarang kita lanjutkan anggota badan mulai dari depan sebelah kanan. Depan sebelah kanan. Disiram dengan air sabun atau daun bidara. Anggota badan depan sebelah kanan. Ini laki-laki perempuan sama ya. Mayatnya baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Tata cara memandikan sama. Ya. Nanti tata cara mengkafani ada sedikit yang beda. Baik. Nah, disiram bagian depan sebelah kanan dengan air sabun atau air daun bidara. Setelah disiram, kemudian kita gosok. Ya. Kita bersihkan ketiaknya, ya. Kemudian kita gosok selangkangannya, terus sampai ke kakinya. Sampai ke kakinya. Bagian depan. Kemudian setelah itu mayat dimiringkan. Ya, jadi kalau ini mayat terlentang, ya, nah kanannya itu mana nih? Ini anggap mayat itu kepalanya sini ya, kakinya sini. Nah, dimiringkan. Kemudian kita siram bagian belakang sebelah kanan. Ya, kemudian kita gosok belakangnya, ya dengan kain. Tadi disiram dengan air sabun ya atau air daun bidara. Kemudian kita gosok. Nah, berarti depan, belakang sudah. Nah, ini dari leher sampai ke kaki ya, dibersihkan. Kemudian mayat kita terlentangkan lagi. Siram dengan air sabun bagian depan sebelah kiri. Depan kiri siram, kemudian digosok. Ya, dibasuh. Kemudian miringkan lagi. Siram bagian belakang sebelah kiri, kemudian digosok. Ya, pantatnya sampai ke kakinya digosok. Selesai basuhan pertama. Basuhan dengan menggunakan air daun bidara atau air sabun. Sekarang basuhan kedua, yaitu menggunakan air bersih. Ya, menggunakan air bersih. Ya, sama seperti proses pertama. Disiram bagian depan sebelah kanan sehingga busa-busanya itu hilang. Setelah dirasa hilang bagian depan, ini nggak ada bilangan harus berapa gayung apa. Pokoknya sampai busanya hilang depan sebelah kanan. Kemudian dimiringkan lagi belakang sebelah kanan dengan air bersih. Kemudian depan sebelah kiri, ya depan sebelah kiri. Kemudian dimiringkan lagi belakang sebelah kiri. Nah, selesai basuhan kedua. Ya, basuhan kedua. Basuhan terakhir menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus itu bahasa kitanya apa? Kamper ya. Kapur barus atau kamper. Nah, sekarang basuhan ketiga dengan menggunakan air kapur barus. Ini dimulai dari kepala. Ya. Nah, usahakan mulutnya ditutup pakai tangan antum. Ketika kita mengguyur mayat ini, usahakan mulut dan hidungnya ditutup supaya nggak kemasukan air. Ini tadi dari awal ya, ketika air sabun, air bersih, kemudian air kapur barus juga sama ditutup supaya nggak masuk air itu ke hidung atau ke mulutnya. Tutup, kemudian guyur dari kepala. Kemudian ya, bagian depan sebelah kanan. Depan sebelah kanan. Kemudian dimiringkan, siram lagi bagian belakang sebelah kanan. Lentangkan lagi bagian depan sebelah kiri, kemudian dimiringkan lagi bagian depan, bagian belakang sebelah. Nah, sampai sini selesai kita memandikan jenazah. Mudah kan? Jadi poinnya ada berapa? Satu, ketika mayat sudah di atas tempat pemandian. Satu, mayat diapain? Keluarkan kotorannya, kemudian diceboki. Yang kedua, diwudukan. Yang ketiga, dimandikan mulai dari bagian kepala. Nah, yang keempat baru anggota tubuh lainnya. Udah selesai mandi. Kalau udah selesai mandi dia baik. Kapanin, andukan dulu. Antum habis mandi langsung pakai baju. Diandukin.
dilap dulu, dikeringkan dulu. Ya. Dikeringkan mulai dari kepalanya. Ya. Kepalanya dikeringkan dengan handuk kering. Ya. Dikeringkan dengan handuk kering. Kemudian bagian badan depan kita lap ya. Nah, itu mengeringkan tidak ada harus depan kanan dulu, kiri dulu belakangan ya. Pokoknya keringkan saja. Nah, kemudian belakangnya dimiringkan mayat itu, keringkan bagian belakangnya. Baik, setelah mayat ini kita keringkan ya, dengan anduk, kemudian mayat ini disisir rambutnya. Ya, mayat ini rambutnya disisir. Jika rambut itu tidak rontok kalau disisir, ya, kalau disisir dia nggak rontok. Kalau misalkan disisir rontok, rambutnya tinggal sedikit. Gitu. Ini kalau disisir kayaknya copot nih. Nah sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Kan kelihatan orang yang rambutnya rontok dengan tidak. Ya. Kalau yang rontok biasanya rambutnya tipis, mau habis rambutnya. Kalau yang tebal gitu, berarti kan rambutnya ketika hidup nggak rontok itu. Nah, nggak apa-apa kita sisir. Ya. Tapi disisir rambutnya. Sisirnya kemana? Kemana aja. Mau belah pinggir, belah ini, nggak masalah. Ya. Nah, kalau mayat itu perempuan, maka setelah disisir rambutnya dikepang jadi 3. Dikepang jadi 3. Dikepang tahu ya? Ya, di mungkin kayak mana? Ya, pokoknya dikepang lah, perempuan tahu insyaallah. Kalau antum nggak paham, ya wajar lah. Ya. Tapi kalau antum paham kepang justru anak agak khawatir. Antum kepang siapa? Ya, ya dikepang jadi 3. Pertama sini, ya dikepang, nanti ujungnya boleh diikat pakai karet. Kemudian di sini, ya dikepang, ujungnya ikat pakai karet. Kemudian di sini, dikepang, ujungnya ikat pakai karet. Kemudian diletakkan di belakang. Ini kalau mayatnya perempuan dan rambutnya panjang. Kalau pendek nggak bisa dikepang. Kalau pendek gimana Ustaz? Ya udah disisir aja. Ya. Jangan dipaksain udah pendek langsung tarik-tarik mau dikepang. Ya. Kalau pendek ya sudah biarin aja begitu disisir. Nah, kalau laki-laki rambutnya panjang, dikepang nggak? Jangan. Kalau laki-laki rambutnya gimbal, gimana? Gimana? Rambutnya gimbal kan ya? Yang kayak sarang apa itu? Pokoknya begitu. Kalau bisa dibuka, dirapikan, dibersihkan, lebih bagus. Kan nanti harus disampoin dulu. Makanya ya yang gimbal-gimbal itu suruh tobat lah. Repotin nanti matinya. Iya mau keramas rambutnya gimana itu nanti? Itu yang gimbal itu bisa dinormalin lagi nggak? Bisa kan ya? Iya. Usahakan kan. Kalau dia udah sakit-sakitan mau mati bilang rambutnya dibenerin tuh. Nanti saya yang mandiin repot. Dibersihin karena harus disampuin supaya bersih, supaya kotorannya itu bersih. Ya. Jadi kalau laki-laki walaupun rambutnya panjang jangan dikepang, disisir saja ke belakang. Kemudian setelah rambutnya disisir, lihat kumisnya panjang atau tidak. Kalau kumisnya panjang, ini dianjurkan dipendekkan. Panjang itu ukuran panjang segimana? Panjang itu kalau melewati bibir atas. Ya, karena ada orang yang kumisnya sampai melewati bibir nih. Kalau makan dia agak repot tuh. Ya. Nah itu pendekan kumisnya. Tapi ini galak saat waktu hidupnya. Takut nanti ya hidupnya aja marah dia kalau pegang kumisnya. Apalagi kalau kumisnya masih melintir gitu ya. Udah potong aja. Ya. Tapi kalau baiknya ngomong sama keluarganya, ini kita potong ya, karena ini sunahnya dirapikan kumis bapak antum ini, gitu. Ya supaya bersih, supaya rapi. Gitu. Kalau kata anaknya udah potong aja. Karena kalau nggak dipotong pun apa gunanya? Itu nanti dimakan tanah rontok itu kumisnya, ya kan? Udah dirapikan, ya, dirapikan dipendekkan. Kemudian lihat kukunya. Kalau kukunya panjang, apalagi kotor hitam, ya potong kukunya dirapikan.
dirapikan. Jadi yang harus dirapikan itu rambut, kumis, dan kuku. Bulu ketiak, potong nggak? Bulu ketiak? Tidak dianjurkan. Begitu juga bulu-bulu yang lain. Ya, jadi yang dianjurkan kumis, rambut dirapikan, kumis ditipiskan ketika panjang, dan kuku. Ya. Baik, setelah selesai, ya sekarang mayat mau kita bawa ke tempat pemkafanan. Ya, mau kita bawa ke tempat pemkafanan. Nah, tadi ketika mayat ini mandi, ya, maka harus tertutup auratnya. Kalau dia laki-laki berarti auratnya itu dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan dari dada sampai ke lutut. Nah, ini cara mengganti kainnya, ya, hati-hati. Jangan sampai auratnya terbuka. Ya. Jangan sampai auratnya kelihatan. Cara menggantinya, ini anak sering contohkan ya. Jadi kalau misalkan kotak ini mayat, kotak ini misalkan atau anak kasih inilah ya, ya begini, botol ini mayat. Tadi kita kasih kain menutup auratnya, misalnya seperti ini. Tadi kan waktu kita mandiin begini kainnya, dari taruhlah laki-laki mayatnya ya, dari pusar sampai ke lutut. Nah ini tadi kan waktu dimandiin basah nih kain. Nah ketika mau dibawa ke tempat pengkafanan, ya, nah ini cara menggantinya begini. Timpah dengan kain kering, kemudian tarik kain yang basah dari bawah, ya, begitu caranya. Jangan disingkap. Untuk mau kainnya basah nih udah ditangkap, ya, baru ditimpa. Jangan, ya. Jangan. Nah, kemudian usahakan sebelum mengangkat itu mayatnya ditutup, tutup seluruh tubuhnya dengan kain. Nah, begini. Kemudian kainnya dimasukkan ke bawahnya, bawah, baru diangkat, ya, baru diangkat. Nah, nanti insya Allah secara teknis akan lebih mudah. Ya. Bisa juga supaya mudah ngangkatnya, antum masukkan kain lagi ke bawah begini, ke bawah tubuh si mayit, sehingga nanti ya di atas tadi sudah ada kain bersih yang kering di atas. Nah ini antum masukkan kain ini ke bawah mayit, sehingga nanti kain itu ada begini. Ya. Kain itu ada di bawahnya. Nah ini lebih aman nih. Antum tutup begini dengan kain batik, nah, kemudian kainnya diangkat, ya, kainnya diangkat seperti ini. Ya, nanti insya Allah secara teknis cara membawa jenazah ke tempat pemandian dan dari tempat pemandian pengkafanan ya akan diajarkan oleh tim kita insya Allah lebih mudah. Supaya enggak ngangkatnya itu jalannya jadi susah, ya kan? Umumnya kan kita ngangkat itu dipegang tubuh mayat secara langsung, sehingga jalannya agak susah. Baik. Nah, setelah sampai ke tempat pengkafanan, nah maka ini ya ketika tadi misalkan mayat itu dikeringin, disisir. Nah ini kalau memang nggak ada orang lain, ya yang dari 4 ini yang memandikan tadi, coba siapkan kain kafannya. Ya. Kain kafan jika mayat itu laki-laki maka 3 lapis. Kalau perempuan 5 lapis. Ya. 5 lapis untuk perempuan itu pertama 1 untuk kerudungnya, kedua 2 untuk gamisnya, 3 untuk sarungnya, dan 4 dan 5 ini untuk kain yang menutup seluruh tubuhnya. Insya Allah mungkin kalau kita beli udah ada tuh, udah 1 paket, ya, udah 1 paket. Nah bedanya itu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 3 lapis kain, perempuan 5. 5 ini dengan rincian kerudung 1, gamis 1, kemudian sarung 1, yang 2 adalah kain yang menutup seluruh tubuhnya. Baik. Nah, sebelum kita memotong kain kafan untuk mayit, kita ukur dulu mayitnya. Ukur dulu mayitnya, berapa tingginya. Nah, kain kafan yang harus dipotong itu tinggi mayit ditambah 60 cm. Ya, tinggi mayit ditambah 60 cm. Nanti yang 30 cm ke bawah, 30 cm ke atas, ini supaya bisa diikat. Jadi memotongnya jangan pas-pasan dengan tinggi mayit. Nanti nggak ada lebihnya di sini. Ya, jadi di sini 30, lebihnya di bawah 30. Gitu ya. Jadi tinggi mayit ditambah 60 cm.
Tayyib. Kain yang sunnah berwarna putih. Kain kafan yang sunnah berwarna. Kemudian kain ini dibeli dengan uang mayit. Ini sunnah. Ya. Kain kafan disunahkan dibeli dengan uang mayit. Kalau dia punya uang, kalau enggak, ya boleh dari muhsinin yang lain atau dari baitul mal. Ya. Tayyib. Nah, kemudian lebar kain kafan. Nah, ini supaya nggak salah beli. Kain kafan yang ideal untuk kita orang Indonesia, insya Allah 180 cm itu ideal. Jadi kain kafan itu yang Anda tahu ini ya, ada yang 120 cm lebarnya, ada 140, ada 180. Ini yang Anda tahu. Nah, cari yang paling lebar, kurang lebih 180 cm. Supaya apa? Supaya kalau mayatnya itu gemuk, itu kain itu cukup menutupi seluruh tubuhnya. Tapi kalau mayatnya gemuk, antum beli kain yang 120 cm lebarnya, itu nanti nggak nutup dia, ya, nggak nutup, nggak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Maka kain kafannya kalau mau disediakan, ya misalkan di tim ini ada mau menyediakan kain kafan supaya nanti kalau ada yang meninggal dunia nggak sibuk-sibuk nyari-nyari. Maka cari kain kafan yang 180 cm. Baik, kemudian tadi kain kafan ya, laki-laki 3 lapis. Kemudian diberi ikatan. Ikatan itu ngambilnya dari kain kafan yang lain ya, jangan dari kain kafan yang sudah dipotong tadi. Yang tadi yang tinggi mayat tambah 60, jangan dari situ yang diambil. Karena nanti makin pendek dia. Tapi ambil kain kafan yang lain, bikin ikatan, lebarnya ikatan itu kurang lebih 10 cm. Lebarnya 10 cm untuk ikatan itu. Berapa jumlah ikatannya? Ya, jumlah ikatan ini tergantung kebutuhan. Tapi umumnya kita tuh bikin 7 ikatan. Nanti diikat di sini 1, di leher 1, kemudian di dada 1, pinggang 1, paha 1, lutut 1, pergelangan kaki 1, kemudian di bawah 1. Ya. Tapi nggak mesti 7, tergantung kebutuhan. Lebih boleh, kurang pun nggak apa-apa. Kalau mayatnya kecil, misalkan bayi, ya nggak mesti harus 7 ikatan. Kalau dengan 5 atau 4 ikatan cukup, ya sudah nggak masalah. Ya, tidak masalah. Tayyib. Kemudian kain kafan ini kita kasih minyak wangi atau kapur barus. Ya, kasih minyak wangi atau kapur barus. Ini tujuannya supaya serangga menjauh. Ya, serangga atau binatang-binatang tanah itu dia menjauh karena ada kapur barus di sana. Taib. Sebelum mayat diletakkan di atas kain kafan, ya, dianjurkan untuk membuat popok. Popok antum masih ingat ya? Tahu ya? Kalau nggak tahu popok, pempes lah. Ya, jadi kita potong kain, panjangnya 1 meter, lebarnya 30 cm, lebarnya 30, panjangnya 1 meter. Ini kain nanti diletakkan di bawah pantat mayat, pantat jenazah. Nah, ini kain yang kita mau jadiin popok untuk mayit, kita kasih kapas di bawahnya, di atasnya, ya, kasih kapas. Kemudian mayat diletakkan di atasnya. Ini tadi mayat, ini pantatnya kita letakkan di atas kain yang ada kapasnya. Ya. Kemudian dilipatkan di selangkangannya, dimasukkan di selangkangan. Ya, berarti popok zaman dahulu lah. Gak tahu sekarang orang masih pakai popok apa enggak, baik sekarang. Ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya jika mayat ini nanti mengeluarkan kotoran, itu kotorannya nggak tembus. Ya, dengan adanya kapas itu, nanti kalau dia mengeluarkan kotoran, itu nggak tembus ke kainnya, karena akan tertahan oleh kapas. Ya, ini penting sekali, karena pernah terjadi seseorang dikuburkan, kemudian ada bercak kuning di bagian pantatnya. Ya, nah ini kan jadi omongan akhirnya. Ya, bilang itu mayatnya udah ini masih BAB gitu. Ya, kasihan dibicarakan mayat. Tapi kalau dikasih tadi popok dan kapas, nah insya Allah kalaupun dia mengeluarkan kotoran nggak akan tembus. Jadi
Kemudian setelah mayat diletakkan di atas kain kafan, mulai kita lipat. Ya. Lipatnya dari arah kanan, bagi anggota tubuh sebelah kanan, kemudian kiri kanan, kiri kanan, kiri. Ya. Setelah itu mulai kita ikat. Mengikatnya boleh dari bagian mana saja dimulai. Nah, disarankan ya ini kondisional saja ya. Jika misalkan keluarganya masih banyak yang mau bingung, ya, nggak langsung disolatkan. Habis dimandikan tidak langsung disolatkan. Walaupun yang terbaik habis dimandikan, dikafanin, kemudian langsung segera disolatkan. Ya, langsung segera disolatkan. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang ditunggu, ya, sebentar lagi datang, gitu. Ini mayat sudah dimandikan. Gitu. Maka ketika dikafani, itu kain kafan ya diikatnya sampai leher saja dulu. Di leher, kemudian wajahnya biarin terbuka. Ya, supaya nanti kalau ada yang keluarganya yang datang ingin melihat, ya cukup dibuka kain penutupnya, masih kelihatan wajahnya, belum ditutup semua dengan kain kafan. Ya. Nanti ketika mau disolatkan baru dirapiin lagi, kemudian kita ikat di sini, gitu ya. Nah, sampai sini selesai kita memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, selesai memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, sementara ini dulu teorinya untuk memandikan dan mengkafani. Nanti jika ada waktu kita kumpul lagi di sini untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti antum silakan praktek memandikan dan mengkafani. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, ya nanti ditanyakan setelah praktek selesai. Tapi ini yang sering ditanyakan nih, ketika praktek antum biasanya suka tanya langsung ke teman-teman, ya, supaya nanti nggak ditanyakan lagi. Anda sampaikan. Ketika memandikan jenazah, kalau jenazah itu ada anggota tubuhnya yang terluka, misalkan di perban, apakah perbannya harus dibuka? Tidak. Ya, cukup diusap aja air di atas perbannya. Seperti kita kalau hidup kan gitu, antum luka tangannya mandi junub kan nggak dibuka perban antum, diusap aja dengan air. Ya, nah, begitu. Kemudian jika ada anggota tubuh yang misalkan berlubang, ya berlubang, apakah boleh ditutup dengan kapas? Boleh. Ya. Jadi pada saat memandikan tutup dulu. Misalkan ada orang yang dioperasi tenggorokannya sehingga di sininya bolong, biar nggak masuk air, kasih kapas, tutup kapas. Ada lagi misalkan di bagian lain yang bolong, kasih kapas. Ya, nanti setelah mau dikapanin, kapasnya diganti dengan yang kering, gitu ya. Nah ini yang sering ditanyakan, gitu ya. Kemudian ada nggak bacaan-bacaan khusus ketika memandikan? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada mulai baca ini baca itu, tidak ada. Ya, tidak ada. Baik, ini saja. Silakan antum ke tempat memandikan jenazah. Sebagian mungkin memandikan, sebagian mengkafani ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ada waktu kurang lebih 8 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin dari ikhwan dan seputar memandikan ataupun mengkafani. Ada? Kalau tidak ada, ibu-ibu silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Hadiahnya dari panitia ya, bukan dari anak. Tapi ada ini, ada 2 buku ya. Jenazah atau mayat masang gigi palsu. Hukumnya gimana? Katanya ada yang harus dicopot dulu atau boleh kita biarkan saja? Tayyib, gigi palsu. Kemudian apalagi yang ditanam ya. Seperti ada orang yang kakinya patah, kemudian dipasang pen dan lain sebagainya. Apakah ini harus dicabut? Tidak. Ya, tidak harus dicabut. Ya.
tidak harus dicabut. Kecuali kalau berharga. Dia pasang gigi 5-limanya emas murni. Ini dicabut atau enggak? Cabut. Karena kalau nggak dicabut dibongkar orang nanti kuburannya. Ya, untuk kemaslahatan saja, tapi tidak wajib. Ya. Nah, tapi kalau kira-kira ini mengundang hal-hal yang tidak baik, ya sebaiknya dihindari. Tadi ada orang mungkin pasang gigi emas atau gigi perak gitu ya. Nah, ini membuat orang-orang yang memburu harta dengan cara tidak halal, ya, boleh jadi ya ini nanti kuburannya akan dibongkar dan diambil hartanya atau gigi emasnya, maka sebaiknya dicabut. Baik, masih ada? Ya. Assalamualaikum. Setelah kita mengumpulkan tadi sudah mengertikan, kadang-kadang ada perdebatan satu azan atau nggak azan. Ya, yang pertama itu azan hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada pidato kemudian seharusnya apa waktu. Baik. Azan di dalam kubur ketika mayat baru saja dimasukkan kemudian dikumandangkan azan, ya ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya tidak ada. Adapun menyampaikan nasihat kematian di atas kubur, ya ini diperbolehkan karena Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kuburan, beliau berbicara di hadapan para sahabat. Beliau katakan sesungguhnya saudara kalian ini akan ditanya, ya akan ditanya, maka doakanlah. Ya. Nah, dengan dalil ini, ya, para ulama mengatakan boleh berwasiat, boleh memberikan nasihat kepada orang yang hadir di pemakaman, ya, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ya mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti yang baru saja dialami oleh jenazah. Wallahu ta'ala alam. Umahan, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada dua pertanyaan ini, satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Pertanyaan untuk akhwat dulu. Perbedaan di dalam mengkafani jenazah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikafani dengan 3 helai kain kafan, wanita dikafani dengan 5 helai kain kafan. Tolong sebutkan secara rinci 5 helai itu untuk apa saja. Tafadhol. Ada mic-nya? Mic-nya ada? Ya. Ini satu pada PT dan satu yang hijab, gamis, Ya. sarung. Pertama apa? Hijab. Kerudung, Satu helai untuk hijab, kemudian yang kedua gamis, untuk gamisnya, yang ketiga sarung, kemudian 2 kain buat menutup. ya 2 helai berikutnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya, ini nanti hadiahnya diminta ke panitia ya. Ya, ada insya Allah. Hafal namanya? Antum? Oh, panitia ya, baik, ada panitia di atas. Baik, untuk ikhwan. Tata cara memandikan jenazah tadi agar mudah untuk diingat, ana membaginya menjadi beberapa poin. Ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Supaya ingat, supaya mudah aja untuk diingat. Jadi kalau memandikan jenazah, poinnya apa ya? 1 diinikan dulu, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Tonton yang ikhwan. Silakan Pak. Yang pertama dibersihkan kotoran. Ya, yang pertama dikeluarkan kotorannya dan dibersihkan. Nah, kedua. Yang kedua diwudukan. Nah, yang ketiga dimandikan.
Dari mana dulu? Dari kepala, nah anggota kepala dulu, terus yang terakhir. Seluruh anggota tubuhnya dimulai dari sebelah kanan. Nah, silakan. Ini fikih janais ya, masya Allah ini. Foto. Baik. Masih ada yang bertanya? Masih ada waktu 1 menit. Ibu-ibu kayaknya udah paham semua nih, gak ada yang nanya. Ya. Biasanya ibu-ibu lebih berani yang sudah praktek ya. 2 pekan yang lalu ada ngisi sama janais seperti ini. Itu yang bapak-bapak sudah 3 kali ikut pelatihan, tapi belum ada yang berani praktek. Yang ibu-ibu sekali praktek langsung berani terjun. Nah, saya harapkan di komplek ini tidak demikian. Ya, insya Allah yang sudah ikut pelatihan hari ini bekalnya sudah cukup untuk memandikan. Tadi saja tuh dihafalin yang 4 poin tadi, dikeluarkan kotorannya, kemudian dibersihkan, kemudian diwudukan, dimandikan mulai dari bagian kepala, ya, kemudian seluruh anggota tubuhnya mulai dari sebelah kanan. Ini saja yang kita ingat, insya Allah selesai. Yang wajib itu membasahi seluruh anggota tubuh mayit. Ya. Adapun yang tadi mulai dari kanan dulu, mulai diwudukan dulu, ya ini hukumnya sunnah semua. Yang wajib asal semua seluruh tubuhnya itu, ya ya basah oleh air, ya ini gugur sudah kewajibannya. Ya. Nah, tapi sunnah-sunnahnya harus bersih. Ya sunnah-sunnahnya harus bersih, nyebokin harus bersih, mandiin harus bersih, ya ini sunnah-sunnahnya. Jadi nggak usah khawatir takut salah, takut ini, apalagi takut dibayang-bayangi jenazah karena mandiinnya nggak benar, ini nggak benar ya, ini nggak betul anggapan seperti ini. Insyaallah Taala antum sudah siap, sudah cukup bekalnya untuk memandikan jenazah. Di checklist, berarti dia sudah duluan yang dimandikan. Siapa lagi berikutnya, sampai habis nanti siapa yang terakhir mandi. Tayyib, ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.